Ya, saya bisa bayangkan kalau istri mau melahirkan, apalagi kondisinya seperti antum kemarin dari beberapa rumah sakit ya, ditolak, dan kondisi istri sudah sakitnya luar biasa. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah ini ya, sudah beres. Rumah sakit ini anak sudah, ya Allah, bagaimana ini anak, pikiran anak itu sudah 90% akhi akan meninggal. Oh gitu. Iya, 90% akan meninggal. Iya, karena kata dokter yang di sana sudah karena kondisi anaknya. Kondisi gitu ya. anaknya, dan sudah 4 rumah sakit akhi. Kebayang antum? Coba mungkin kalau 1, 2, 3. Iya. Saya mungkin, bisa. Iya. Satu mungkin ya wajar lah, 2 ditolak. Ya kita mungkin bisa memaklumkan. Kalau sudah ketiga, mungkin harapan kita sudah habis. Iya. Apalagi kita menuju ke 4 masih juga ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Muhammad Kurdi, dan sekarang saya masih bersama bocil-bocil ini. Ini ada kakak. Gimana kak, sehat kak? Mending. Ini ada bocil ini. Ini siapa ini? Azam. Mbak, mau kemana, Mbak? Mau ketemu dedek. Dedek siapa? Dedeknya Kak Nakib. Nakib maksudnya. Masya Allah, seneng ya punya teman baru ya. Iya. Nggak sabar nih mau ketemu nih. Iya. Tapi katanya Baba telepon tadi, nggak boleh masuk, katanya masih belum boleh. Karena mamanya itu masih belum sehat. Jadi teman-teman, kita ini sekarang berada di Al-Mustashfal Ahli As-Saudi. Jadi Saudi Hospital, Saudi National Hospital ya, Saudi National Hospital. Dan alhamdulillah kita dapat kabar tadi bahwa istrinya Ustadz Muhammad Sofi melahirkan di rumah sakit ini, dan beliau dioperasi, dan sampai sekarang beliau masih belum pulih total kesehatannya dan harus nginep di sini. Dan kami juga yang mau ketemu ini tidak bisa kayaknya kalau sama istrinya karena masih belum pulih. Istri juga tidak boleh masuk, Mama Lukman di sana di mobil ya. Dan kami sudah janjian tadi, ya mungkin hanya bisa ketemu di sini. Yang penting kita sudah datang memberi semangat kepada Ustadz Muhammad Sofi, karena di sini beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin kalau operasi kayak gini yang jagain itu satu kampung ikut semua. Tapi kalau di sini karena yang pertama di perantauan, yang kedua peraturannya di sini beda dengan di kita ya. Tidak boleh ada yang jagain, tidak boleh ada yang nungguin, paling hanya dikasih 1 orang atau 2 orang. Nah, sekarang saya mau telepon kak, mana kak HP-nya kak? Ustadz Muhammad Sofi kak. Tadi sebetulnya sudah janjian, orangnya ada di sini. Coba saya telepon dulu. Nah ini, saya ingat Kang Alman dulu waktu mau pulang pakai PCR-nya di sini nih. Masya Allah, Saudi National Hospital ya. Belum diangkat Ustadz Muhammad Sofi. Assalamualaikum. Ustadz di atas Ustadz. Saya nggak bisa masuk ya. Ini istri mau ketemu katanya kak sama uminya Nakib, nggak bisa masuk ya. Oh ya udah. Saya di samping aja, di dekat mobil antum ini. Tapi kalau ke reception bisa ya? Oh ya udah. Antum kalau nggak sibuk, saya mau ketemu aja, mau udah lama nggak ketemu sama antum. Boleh ke bawah kaki. Oh, mantap. Oh ya mantap. Masya Allah. Oke, saya tunggu di mobilnya ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Ini kak, pegang kak. Alhamdulillah kita sudah nelpon, akhi sudah tersambung, dan kita janjian di sini karena bukan kita tidak mau masuk ya teman-teman, karena
peraturannya di sini beda, apalagi di masa pandemi ini. Barusan saja keluarganya, pamannya mau besuk, katanya tidak boleh, harus kembali di bawah. Saya sudah janjian dengan Ustadz Muhammad Sofi, beliau akan turun sebentar lagi, dia akan ke sini. Hah? Mama tidak boleh masuk katanya. Ya, gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Iya, tadi itunya pamannya juga mau ke sini, nggak bisa katanya. Ini pegang ini, takut dimam kucing. Dan kita ini posisinya berada di daerah Aziziyah ya, Aziziyah Syamaliah. Ini di depan jalan protokol, nah yang sana jalan protokol yang menuju ke Masjidil Haram, jalan raya yang di arah jalan yang dekat rumah Kang Alman dulu ya. Karena saya ingat masih Kang Alman mau pulang bikin PCR-nya di sini, di National Saudi Hospital atau Saudi National Hospital ya. Dan tempat ini tidak jauh dari Mina. Di belakang gedung ini ada bukit atau gunung ya. Gunung itu yang berada di perbatasan Mina dan Aziziyah. Nah ini di atas, di belakang ini Mina, dan Istana Raja juga di atas bukit ini. Dan dulu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 jemaah haji Indonesia semuanya di hotel-hotel ini nih, belakang ini. Sampai ke depan sana, sampai ke dekat Bin Daud yang di Sisah, itu jemaah haji Indonesia dulu di sini. Nah, ini Ustadz Muhammad Sofi sudah datang. Masya Allah. Ini dia datang orangnya nih. Assalamualaikum. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mungkin masuk ke mobil aja ya? Boleh. Biar nggak bisa duduk di ini di kamar rumah sakit. Boleh. Antum gimana? Sama Alhamdulillah, keluarga? sehat semua? akhi, alhamdulillah. Mungkin ditutup akhi ininya. Biar suaranya juga Gak terganggu ya. iya. Ini sebelumnya nih, mumpung masih ingat nih, khawatir lupa nih akhi. Masya Allah. Ada hadiah nih buat antum tuh. Buat istrinya antum. Masya Allah. Oh, ini yang di review kemarin ya. Iya. Buat Umi Muhammad Kurdi, mungkin Mekah. istri ya, istri Iya. saya ya, Muhammad Kurdi Mekah, dari Zahro Syamsuddin. Masya Allah. Nih, ana serahin ke antum. Serahin ke saya ya. Iya. Nanti mungkin video khususnya akan direview di rumah nanti, insya Allah. Jadi ini masih ada lagi untuk istri untuk YouTuber yang lain ini. Ah. Kita serahkan juga. Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada beliau. Siapa ini? Ibu Zahro Syamsuddin ya. Ini hadiahnya sudah diterima dari Ustadz Muhammad Sofi. Terima kasih juga ke antum akhi yang menyampaikan ini. Sama-sama. Semoga Allah membalas kebaikannya semua, membalas dengan yang lebih baik, yang lebih banyak lagi, lebih barokah insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus saya mau nanya ini, cerita saya kan juga tahu kalau istri antum lagi hamil kan. Ceritanya gimana? Saya tahunya tadi dari Facebook antum itu yang story Facebooknya. Jadi semalam mungkin kurang lebih sekitar sudah hampir 24 jam sekarang ya. Bahkan ini kursi nih yang dudukin antum ini tempat istri kemarin masih belum diperbaiki ya. Oh, makanya agak ke bawah iya. Ya. Dan juga Ana belum sempat ganti baju. Mobil antum barusan lihat sendiri kondisinya berantakan karena kemarin itu kita benar-benar bingung. Iya betul. Karena rumah sakit yang biasa kita datangi setiap kali kontrol setiap bulan. Awalnya kita kan sakitnya itu setelah sholat duhur, tapi kemarin ya sebelum sholat duhur udah ada tanda-tanda sih. Iya. Kemudian habis duhur masih ya biasa saja. Kita kira kan, wah ini mungkin awal permulaannya kan gitu. Anggap kalau di kita masih buka-buka gitu ya. Kalau istilah orang Madura buka 1, 2, 3. Iya itu.
Nabi habis asar sakitnya itu udah nggak ketahan lagi. Sakitnya nggak ketahan, tapi posisi keadaannya istri masih ya dibilang pendarahan yang nggak banyak kayak gitu, hanya ada tanda-tanda lah gitu. Mungkin hanya tetes 2 tetes ya, mohon maaf. Kemudian itu habis asar, habis kita datang, ternyata di rumah sakit kita baru ditangani itu setelah maghrib, dan hasilnya setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya ini mengejutkan kita, ternyata rumah sakit ini tidak bisa. Dan yang didatangi itu, iya, yang biasa kontrol itu nggak bisa menangani. tapi di sana masuk pertama rumah sakit yang di sana ya. Tidak bisa, dan akhirnya diarahkan, direkomendasikan ini datangi rumah sakit ini A, B, enggak langsung ke sini. Oh, dikasih pemilihan ya? Iya, dikasih datang ke sini atau ke sini. Nah, karena rumah sakit yang lain yang direkomendasikan ini kita juga nggak ada yang kenal, kita ngasih tahu bagaimana kalau datang ke rumah sakit yang ini gitu, kita kasih tahu kan. Bukan, ada lagi akhi. Ada lagi. Ternyata setelah oh iya nggak apa-apa, di sana saya ada dokter yang saya kenal, kata dokternya itu. Kita datangi ke rumah sakit situ, kita koordinasi dengan ada suster. Masya Allah, karena kita kenal, nggak harus antri dan semuanya dipermudah lah proses, langsung masuk. Karena kondisi istri saya udah nggak ketolong lagi sakitnya, mau diapain gitu. Nah, di rumah sakit itu juga nggak bisa akhi. Jadi sakitnya istri saya ini, yang sakit itu kata dokter setelah yang terakhir ini ya, yang sekarang ini yang rumah sakit ini, itu bukan karena bayinya, tetapi karena ada bawaan memang dari beliaunya sendiri, sakit lain lah gitu yang membuat sakit gitu. Jadi akibat dari kandungan kemudian menyatu dengan kondisi keadaan penyakitnya, ibunya yang sakit dengan penyakitnya itu. Nah, dari situ yang membuat istri saya itu sakitnya sangat luar biasa. Nah, jadi sebelum kesini akhi ya, jadi rekomendasi yang pertama yang biasa setiap bulan didatangi nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Yang rumah sakit yang kita rekomendasikan juga nggak bisa menangani, dan disarankan ada rumah sakit lain lah. Jadi rumah sakit A, B sudah ditolak, kemudian kita datang ke rumah sakit C. Di rumah sakit C juga, wallahualam kenapa alasannya, juga ditolak. Kita datang ke rumah sakit D, juga demikian. Jadi udah 4 kali pindah sebelum kesini ya? Iya, dan yang terakhir yang kita datangi yang kelima ini. Ini yang kelima. Yang kelima. Nah, di yang kelima ini kita sudah, ya Allah, kalau dari sini kita ditolak, mau kemana lagi? Betul. Apakah ke rumah sakit An-Nur? Kita karena sudah 4 kali ditolak akhi, khawatir juga nanti kelima ditolak, keenam ditolak. Bagaimana nih nasib istri saya? Iya, kondisi udah sakit parah ya. Ke yang 5 ini istri saya kan hanya mengeluh merintih. Saya kasih tahu ini, mungkin ini ngasih tahu juga, meminta tolong ke dokternya sebagai sesama manusia. Akhirnya istri saya baru ditangani setelah ya mungkin butuh sekitar berapa ya, mungkin ada 30 menitan baru kita diterima. Ya sudah, kamu silahkan datang ke reception, kamu melakukan registrasi di sana. Di sini? Iya, di sini. Dan setelah ini istri antum masih di mobil apa udah masuk ke dalam? Sudah masuk ya. Posisi sudah di dalam. Nah, itu juga masih nunggu setelah kita melakukan proses semuanya, dan ternyata akhi apa yang terjadi, karena di malam Jumat petugas yang untuk ini apa namanya X-ray itu, itu nggak ada. Kita nunggu lagi itu mungkin sekitar jam, waktunya jam berapa waktu itu? Malam sih, sekitar jam 11 malam. Memang kalau malam Jumat kadang dokternya juga udah ada yang keburu pulang duluan. Nah, jam setengah 12 mungkin kita baru bisa berkomunikasi, semuanya dokter yang ini mau X-ray juga udah bisa, dan jam 12 baru kita proses dicek. Nah, setelah dicek itu ada pernyataan bahwa bisa lahir normal atau harus dioperasi. Nah, di situ kita diputuskan sekitar jam 12-an tadi malam. Ya, harus dioperasi tepat jam 12 malam. Dan alhamdulillah sih prosesnya. Terus kendala di operasinya itu apa sih? Karena sakit ibunya ini? Iya, jadi karena kebesaran bayi atau masalah di rahim? Enggak. Nah,
kita nggak tahu masalah kebesaran bayi atau tidak. Cuman dokter kan sebelumnya yang setiap kali kita kontrol Iya. memperkirakan kelahirannya masih nanti tanggal 13 Oktober. Nah sekarang tanggal kemarin kan tanggal 6/7 ya, tanggal 7. Sekarang apa? Jadi 5 hari lagi masih. Iya. Prediksi dokter ya. Ya kemarin tanggal 7. Jadi ya mungkin dokter juga memperkirakan bisa lahir normal karena masih ditentukan tanggal 13. Benar tanggal 13. Betul. Nah, karena itu dokter masih ragu akan diputuskan dioperasi atau tidak setelah melalui ngecekan ekstra itu. Nah, dari situ ya alhamdulillah harus dioperasi. Kita juga masih koordinasi, tidak langsung begitu saja. Tapi masya Allah saya sangat berterima kasih kepada ini perempuan, kalau orang Arab menyebutnya doktorah kan? Ya doktorah ya. Doktorah. Nah, beliau yang memproses semuanya dengan baik. Orang Mesir ya biasanya ya? Enggak. Kayaknya orang India, India apa Pakistan, wallahu alam. Tapi masya Allah baik. Jadi kemarin jam segini nih, lagi sibuk-sibuknya, bingung. Dan bahkan waktu dari rumah sakit yang lain, kita menuju ke sini ya, karena lumayan jauh posisinya di Tanim gitu. Antum nggak usah disebut nama lah, posisi Tanim sana. Jadi di Tanim keadaan istri udah mengeluh kanan kiri. Antum hanya berdua. Iya. Allah. Tahu nggak sama mama pertama ke rumah sakit? Iya, sama mama ya. Pertama ke rumah sakit saya hanya berdua, tetapi waktu kita pindah ke rumah sakit lain ada mama. Nah di situ istri sudah tahan sakitnya, ya bisa bayangkan. Waktu dari posisi kawasan Tanim di situ, kita itu kecepatan saya sudah mau gas, sudah lupa ingatan saya. Bahkan ketika di rumah sakit yang kedua ditolak, Ana sempat ini ketawa sendiri kan. Pas Ana mau berangkat, mau jalan gitu kan. Ini kan Ana ngerasa udah digas gitu. Ini kok gak jalan, ini udah semuanya ditekan gitu, ternyata rem yang Anda tekan. Ya, saya bisa bayangkan kalau istri mau melahirkan, apalagi kondisinya seperti antum kemarin dari beberapa rumah sakit ditolak, dan kondisi istri sudah sakitnya luar biasa. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah sudah beres. Alhamdulillah. Tadi di tindakan operasinya jam berapa tadi? Nah, yaitu sekitar jam 12 baru diputuskan akan dioperasi. Mungkin sekitar nggak jauh dari itu, mungkin jam langsung 12. Ya langsung prosesnya cepat. Langsung. Nah, alhamdulillah jam setengah satuan lah mungkin baru dilaksanakan. Dan sekitar jam 1:50 baru keluar anak saya. Masya Allah. Ternyata ini laki ya anaknya ya. Alhamdulillah ya laki-laki. Cuman yang Ana khawatirkan nih ya, karena di rumah sakit yang pertama dan yang kedua ngasih tahu yang sakit itu dari anaknya. Ternyata di rumah sakit sini itu enggak. Yang sakit itu bukan dari anaknya, tapi ibunya. dari bawaan ibunya karena ada penyakit lain. Nah, jadi di waktu di rumah sakit ini Ana sudah, ya Allah bagaimana ini anak, pikiran Ana itu sudah 90% akan meninggal. Gitu. Iya, 90% akan meninggal. Iya, karena kata dokter yang di sana sudah karena kondisi anaknya. Kondisi anaknya, dan sudah 4 rumah sakit Kebayang antum? Coba mungkin kalau 1, 2, 3. Iya. Saya bisa. Ya iya. Satu mungkin ya wajar lah, 2 ditolak. Ya kita mungkin bisa memaklumkan. Kalau sudah ketiga, mungkin harapan kita sudah habis. Iya, betul. Apalagi kita menuju ke 4 masih juga ditolak. Ya masih belum ada keputusan, harapan lah. Anak kira itu 90% akan meninggal, dan bahkan ketika dicek di ekstra itu, Ana sambil ngaji kan, dan saya niatkan kalau memang Allah selamatkan bayi dan juga istri lahir dengan keadaan tidak ada masalah, dan Ana niatkan, Ana bernazar di kota suci Mekah ini untuk melaksanakan menyembelih sapi di sini insyaallah. Dan alhamdulillah Allah beri pertolongan, yang mana Ana perkirakan memang masalah dari bayinya, tapi alhamdulillah karena orang tuanya, dan alhamdulillah juga lahir dengan selamat dan keadaannya baik semua alhamdulillah. Sekarang anak dan ibu masih di sini? Masih, dan yaitu karena dan di rumah sakit ini
nggak tahu kenapa ya. Wallah alam bagaimana, anak nggak begitu paham juga. Cuman waktu keluar suster itu ngasih tahu ini bayinya sudah mohon maaf ya memakan kotoran gitu. Ini air ketuban biasanya. Ya mungkin sih anak nggak begitu paham ya. Ketuban ya. Bukan ini karena keadaan waktu itu anak sangat bingung. Sehingga apa yang disampaikan suster itu inti-intinya aja yang anak ingat gitu kan. Dan juga pas keluar suster yang ngasih tahu bahwa ibunya kurang sehat. Itu juga ya sebenarnya ada sih yang disampaikan ya, intinya ya itu gitu. Ya udah. Dan biasanya memang saya pernah ngalamin sepupu saya yang dari Jeddah dulu lahir di Mekah. Itu kalau dioperasi itu paling tidak 3 hari atau 4 hari harus di rumah sakit biasanya. Baru bisa ya. Baru bisa pulang. Iya. Kan istri antum sekarang masih sehari ya. Iya masih sehari. Dan besok ini baru karena hari Jumat katanya. Gak ada dokternya biasanya. Iya, itu cuti. Yang membuat anak ya kayak gimana gitu nunggunya. Ini orang sakit loh, bukan orang mau olahraga kan. Ya gini aja akhi, mohon maaf tadi malam karena antum kan nelfon saya, jadi saya nggak tahu, nggak bisa bantu apa-apa tadi malam waktu antum bingung, sibuk sendirian. Ana juga meskipun ada apa yang mau ana perbuat sama istri saya, apa yang bisa saya bantu gitu kan, untuk meringankan sakitnya juga nggak bisa banyak membantu lah, hanya saja ke barat ke timur nggak bisa berbuat banyak ya. Dan Ana mengucapkan juga terima kasih dan mohon maaf juga nih sampai istrinya ada di luar mau melihat karena keadaan pandemi sehingga nggak boleh. Barusan ada keluarga Ana juga datang, tetangga, paman, istri nggak diperbolehkan masuk ya. Jadi kami dan juga mohon kepada pemirsa semuanya yang menyaksikan video ini, mohon doanya semoga istrinya Ustadz Muhammad Sofi segera disehatkan oleh Allah. Dan anaknya juga, kalau anaknya sehat ya. Ya alhamdulillah. Semoga segera disehatkan dan segera pulang kembali bersama keluarga di rumah insya Allah. Dan insya Allah kita nanti main juga ke rumah ya, nanti bisa ketemu langsung ya. Ini karena nggak tahan katanya, anak-anak nggak sabar mau ketemu didik baru katanya. Didiknya Kak Nakib juga iya, tapi nggak bisa juga. Nakib juga belum ketemu? Belum. Tuh adiknya sendiri belum ketemu, apalagi adiknya orang. Ya saya doakan semoga segera ini sembuh akhi ya, bisa cepat pulang insya Allah. Amin. Dan ibunya cepat sehat. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Sebelum mengakhiri video, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa mampir juga ke channelnya akhi Muhammad Sofi AW ya. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.